Hukumnya berkorban satu kambing atas nama satu keluarga. Boleh. Di Ibnu Majah jelas hadisnya. Ketika Nabi SAW itu kemudian berkorban, ya, beliau menghadap ke arah kiblat, kemudian mengucapkan, Allahumma hadza min Muhammad, ya, wa ali Muhammad, wa umat Muhammad. Allahumma hadza min Muhammad, ya Allah, mohon terimalah korban ini dari Muhammad SAW, wa ali Muhammad, dan dari keluarganya Muhammad SAW, wa umat Muhammad, dan umatnya Muhammad SAW yang selama hidupnya mungkin gak bisa korban. Ya, jadi ada korban yang beliau atasnamakan untuk pribadi beliau, diatasnamakan keluarga besar beliau. Ya, keluarga min Ali Muhammad. Ya, jadi keluarga besar beliau. Misalnya saya Adi Hidayat nih. Saya katakan misalnya Allahumma taqabbal hadza min Ali Adi Hidayat. Ya Allah, mohon terima ini korban dari keluarganya Adi Hidayat. Maka masuk di situ istri saya, anak saya, gitu kan? Dan turunan-turunan yang termasuk dalam keluarga di situ. Nah, kalau mau satu hewan ya, untuk satu orang juga boleh. Langsung sapi 7 bagian disebutkan bagian keluarga sah. Yang penting di sini kepada kita satu ketulusan niatnya, kedua kesesuaian dengan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Muhammad nabina binuru hadina in Makkah hamimi nuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti ulama-ulama yang punya derajat mujtahid. Pengangkatan mereka mujtahid juga bukan mereka sendiri yang angkat diri itu, tetapi dari Allah lewat pengakuan para ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama yang dalam ilmunya, ulama-ulama yang tidak punya kepentingan dunia. Jadi ulama-ulama yang zaman dulu itu, zaman sekarang susah dicari, walaupun tetap ada saja. Tetapi dibanding zaman dulu, ulama-ulama seperti itu gampang dicari. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang agak susah dicari. Maka mengikuti mereka dalam mengamalkan amal agama itu jalan aman. Jalan apa? Jalan aman. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu Allah sampaikan yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Pada hari kami panggil manusia, setiap manusia dengan imam mereka pemimpin. Maka kalau yang diikuti itu bagus, maka yang mengikuti juga akan jadi bagus. Tapi kalau yang diikuti salah, maka yang mengikuti juga salah. Paham tidak? Maka untuk hati-hati itu dalam masalah akidah ataupun furu'iyat, cabang-cabang masalah, itu ulama-ulama yang sudah punya label mujtahid seperti Imam Abu Hanifah. Untuk orang-orang yang tinggal di negara yang mayoritas ulamanya adalah ulama dari kalangan Hanafi. Ikuti Imam Malik. Bagi mereka-mereka yang tinggal di tempat negara yang mayoritas atau di sana ulamanya adalah ulama Imam Malik. Ikuti Imam Syafi'i yang di sana adalah yang tinggal ulama-ulama dari kalangan Syafi'i juga begitu Hambali. Paham tidak? Maka selain yang tidak punya derajat mustahid itu tidak diperkenankan, tidak dibolehkan langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis, karena tidak gampang. Apalagi zaman sekarang bermodalkan hanya hafal Quran, bermodalkan hanya menghafal hadis. Dalam memahami Al-Quran hadis juga nyontek sama membaca buku-buku para ulama yang lain, baru melihat, mengambil langsung hukum dari Al-Quran atau hadis Nabi, melihat zahirnya saja itu, zahirnya saja langsung mematok hukum itu beresiko tinggi. Beresiko apa? Resiko tinggi.
Paham tidak? Maka salah satu contoh yang beredar itu sebenarnya zaman dulu ya sepakat sudah tidak ada diributkan, tapi sekarang mulai dimunculkan lagi. Contoh sepakat masalah 1 ekor kambing hanya bisa dikorbankan oleh satu orang atas nama 1 orang. Pahami? Atas nama 1 orang. Jadi tidak boleh 1 ekor kambing dikasih nama, kasih masuk juga di situ nama bapak, kasih di situ juga kasih masuk nama mama, anak, cucu, kakek, nenek. Tidak boleh. Tidak boleh, alias tidak sah. Paham ya? Maka yang sampaikan ini ya sudah dari dulu. Makanya dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ini Imam Ibnu Hajar Haytami rahmatullah alaihi beliau menulis wa tujzi'u syatu ad-dhainatu wal ma'izatu. Jadi kambing itu kan sifatnya umum. Ada kambing dha'an, ada kambing ma'az. Jadi kambing dha'an adalah kambing standar untuk bisa dipakai kurban menurut pendapat yang kuat dan kebanyakan para ulama adalah 1 tahun masuk 2 tahun. Selesai 1 tahun usianya masuk dalam 2 tahun. Atau kalaupun belum sampai 2 tahun, gigi susunya sudah jatuh. Kemudian kambing kacang itu usianya menurut pendapat yang kuat adalah sudah genap 2 tahun masuk 3 tahun. Paham tidak? Kenapa? Karena dagingnya sedikit dibanding dengan kambing dha'an tadi. Maka ditambah usianya supaya banyak, dagingnya itu agak banyak, Pak. Jadi bertambah dagingnya. Jadi kata Ibnu Hajar Haytami rahmatullah alaih, cukup 1 kambing, 1 baik kambing dha'an atau kambing ma'az alias kambing kacang. Dha'an itu adalah kambing telinga panjang. Awahidin dari 1 orang. Paham tidak? Faqat ittifaqan. Kata Ibnu Hajar apa? Cukup 1 kambing hanya dari 1 orang. Ittifaqan, tidak ada ikhtilaf para ulama. Sepakat. Paham tidak? Jadi sepakat ulama bahwa 1 kambing itu 1 orang. Makanya beliau sampaikan wala an aksara, tidak boleh lebih dari itu. 2, 3, 4, 1 ekor kambing atas nama 3 orang, 2 orang, tidak sah kurban. Jelas ya? Makanya ditulis di sini disampaikan balau dzabaha, kalau 2 orang anhuma syataini musya'aini, 2 orang memotong 2 ekor kambing dari atas nama mereka berdua dalam rangka berkorban. Tapi kambing 2 ekor itu belum dipisah-pisah, itu belum bilang Al-Farisi ini punyamu, kata Abu Dzar bilang ini punyaku. Jadi mereka saat menyembelih tadi 2 ekor kambing itu dalam keadaan kambing itu belum dibagi. Awalnya kan mereka kongsi toh, kumpul uang 1 juta beli kambing kecil 2 ekor. Kemudian dipelihara sama-sama sebesar saat mencapai usia di mana sudah boleh dikorbankan.
ketepatan juga hari itu adalah hari dekat Idul Adha, mereka siapkan untuk kurban. Maka kalau sebelum disembeli itu belum dibagi, sebelum disembeli itu belum dibagi, terus mereka sembeli itu kambing 2 ekor atas nama mereka berdua dalam rangka kurban, tidak sah. Tidak apa? Tidak sah. Kenapa? Karena dalam setiap kambing itu di situ ada Abu Dzar, ada Al-Farisi. Sebelahnya punya Abu Dzar, sebelahnya ada Al-Farisi. Seekornya begitu lagi, belum dibagi. Lam yajzi, tidak cuy. Kenapa? Lianna kullal lam yadhbah syatan kamilatan. Karena setiap dari mereka berdua tidak menyembeli 1 ekor kambing yang sempurna. Paham tidak? Masih setengah-setengahnya. Tadi 1 ekor ada setengah milik Abu Dzar, milik Al-Faris. Terus pertanyaan, lalu apa maksud hadis Nabi SAW saat beliau menyembeli kambing itu, terus beliau berdoa, atau saat menyembeli terus beliau ucapkan kata-katanya, Allahumma haza am Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin, atau Allahumma haza am Muhammadin wa an ali Muhammadin wa an ummati Muhammadin. Kalau dalam kitab ini Tuhfat Muhtajir, Allahumma hadza am Muhammadin wa ummati Muhammadin. Lalu apa maksud hadis itu? Paham tidak? Maksudnya apa itu? Terjemah zahir, ya Allah, kambing ini disembeli dari Muhammad atau atas nama dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Satu sisi kata Ibnu Hajar, ulama sepakat 1 kambing 1 orang saja, tidak boleh lebih. Tetapi hadis ini maknanya apa? Kalau kita langsung ambil jalan pintas ya, jangan ikuti ulama, ikut Nabi. Jangan ikut apa? Ulama, ikut Nabi. Karena para ulama itu semua adalah umat dan muridnya Nabi. Jelas Nabi lebih unggul, lebih derajat tinggi, lebih dalam ilmunya, orang yang paling pintar. Kalau kita mau lihat zahir begitu, tapi jelas lihat al ulama warasatul anbi, ulama pewaris para nabi. Maka mereka dalam menentukan hukum tidak bakalan atau dalam menentukan hukum mereka tidak seenak-enak dewi. Ada hadis Nabi terus mereka lawan. Tidak seperti, jelas kesepakatan mereka dalam menentukan bahwa 1 kambing hanya 1 orang itu juga mempunyai penelitian yang mendalam, bukan 1 orang ulama yang meneliti ini. Kalau sepakat berarti banyak ulama. Paham tidak? Terus hadis tadi apa maksudnya? Hadis tadi maksudnya adalah bahwa yang dimaksud dalam hadis tadi itu bukan Nabi menyembeli 1 ekor kambing atas nama beliau dan keluarga dan umatnya, bukan. Tetapi 1 ekor kambing disembeli atas dirinya, kemudian yang keluarganya dan umatnya itu diikut sertakan dalam pahalanya. Dalam apa? Pahalanya. Paham tidak? Maka kalau hadis Allahumma hadza min Muhammadin wa ummati Muhammadin mahmulun ala tasyriki fi sawabi wa huwa jaizun. Adapun hadis yang menjelaskan bahwa yang zahirnya itu tadi yang sudah saya bacakan, diartikan, dimaknai
Wahwa di situ Nabi menyembeli atas dirinya, tetapi dalam urusan pahala Nabi libatkan, Nabi ikut sertakan keluarganya dan umatnya sampai hari kiamat. Maka wahwa jaizun, seperti itu boleh. Wa min samma qalu, sebab itulah para ulama berpendapat, para ulama berkata, lahu ayyushraka ghairuhu fi sawabi udhiyatihi. Boleh bagi dia mengikut sertakan orang selain dia dalam pahala hewan yang dia kurban. Paham tidak? Jelas sih. Oke, kita sudah bahas sebelumnya juga. Jika kurban adalah sunnah muakkad, juga disebut dengan sunnah kifayah. Sama dengan fardu kifayah, kalau ada yang urus jenazah satu orang, semua tidak berdosa, pahala tidak dapat. Yang satu ini dapat pahala sebab dia yang lain tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada yang bisa urus, maka setiap orang kampung dijatuhi fardu ain. Fardu ain. Alias kalau tidak ada yang urus, semua berdosa. Sunnah kurban juga begitu. Kalau ada yang sudah satu kurban dalam rumah, kesunahan gugur dari yang lain. Pahala dari siapa? Pahala untuk siapa? Yang berkorban, dan orang-orang yang orang berkorban tadi memasukkan mereka dalam pahala. Mengikut sertakan mereka dalam pahala. Maka kita ikuti ulama yang sudah punya level mujtahid, apa? Diakui. Paham tidak? Lebih aman. Lebih aman itu daripada baca-baca hadis sendiri. Kalau kamu memang sanggup beristihad sendiri, jangan kamu baca kitab-kitab ulama lain dalam memaknai Al-Quran itu. Kamu sendiri terjemah, kamu sendiri tafsir, repot, susah lah. Hadis yang sampai ke kita saja lewat para ulama, yang ulama itu juga punya guru, mereka juga rata-rata punya mazhab semua. Tafsir juga begitu. Maka jalan aman apa? Ikuti para ulama. Jadi kambing satu orang saja, kemudian sapi 7 orang, unta 7 orang. Mengenai unta ada satu ulama namanya Ibnu Ishaq atau Abu Ishaq Ibnu Ishaq itu berpendapat boleh 10 orang satu unta. Dikuatkan dengan hadis dari Imam Bukhari rahmatullah alaih. Seperti mana dalam kitab Kifayatul Akhyar itu. Paham ya? Satu lagi, lihat, sekelas Imam Suyuti rahmatullah alaih saja yang menghafal 200.000 hadis lebih ma'as sanad. Sanad itu apa? Saya punya guru Maulana Jamshed, Maulana Jamshed punya guru Maulana Husain Ahmad Madani, Maulana Husain Ahmad Madani punya guru Maulana Qasim, Maulana Mahmudul Hasan, Maulana Mahmudul Hasan punya guru Maulana Qasim Nanuti, dan seterusnya sampai Rasulullah SAW. Itu Imam Suyuti hafal 200.000 hadis itu dari bersama nama-nama gurunya sampai ke atas. Tetapi saat beliau memproklamirkan dirinya sebagai seorang mujtahid, mau tinggalkan mazhab Syafi'i, tidak mau ikut Imam Syafi'i lagi, mau langsung ke Al-Quran hadis, langsung ke Allah Rasul dengan istihad sendiri, maka ulama uji dulu. Para ulama di zamannya menguji beliau. Kamu bilang seperti itu, ya harus ada pembuktian. Pembuktiannya bagaimana?
disodorkan 10 pertanyaan, tetapi jawabannya jangan nyontek. Jangan jawab dengan usul sendiri. Tidak bisa lah. Karena beliau ikhlas, maka saat diuji tidak bisa, ya kembali ke mazhab Syafi'i. Ada ke orang zaman sekarang hafal 200.000 hadis bersama sanad? Kecerdasan Imam Suyuti rahmatullah alaih itu di zaman ini tidak ada itu. Tafsir Jalalain kamu tahu itu 15 juz ditulis sama gurunya Imam Mahali, Jalaluddin Mahali. Paham tidak? Kemudian sebelum rampung sudah meninggal dunia. Maka 15 juz lagi ditulis sama Imam Suyuti itu rahmatullah alaih, itu hanya 40 hari. Dan bentuk tafsirnya itu sama dengan yang ditulis sama gurunya. Maka kalau orang mengaji tafsir Jalalain itu tidak bisa membedakan mana yang ditulis sama guru, mana yang ditulis sama murid. Hanya berapa hari? 40 hari, 15 juz ditulis tafsir. Kayak begitu saja masih ikuti Imam Syafi'i sama di atasnya. Di bawah Imam Syafi'i dan di atas Imam Suyuti. Beliau punya kitab namanya Asbah wan Nazair. Tulis masalah usul fikih. Jadi jalan aman apa? Jangan kita lihat kecerdasan orang zaman sekarang, pandai dalam berbicara, gampang bawa ayat ini segala macam, kita mulai meninggalkan ulama-ulama zaman dulu. Jangan. Paham tidak? Semoga bermanfaat. Subhanallah.